Pendidikan maju, Indonesia hebat. Salam guru penggerak. Pada pembelajaran matematika kali ini, mengambil topik tentang luas dan keliling persegi dan persegi panjang di kelas 7 SMP Negeri 2 Denpasar. Pembelajaran kali ini dilakukan secara daring yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Melalui media pembelajaran WA, Google Classroom, Google Form, YouTube, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Sebelum merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, saya terlebih dahulu melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat dan profil belajarnya. Ini dilakukan terhadap 2 kelas yang menjadi sasaran. Ada 96 responden dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil ini, dapat dianalisis anak-anak yang visual, auditori, kinestetik, dan yang berminat terhadap eksakta, bahasa, olahraga, dan seni budaya. Setelah itu baru dilakukan perencanaan pembelajaran. Sehari sebelum pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan Google Meet, guru melalui WA grup kelas dan forum pada Google Classroom menginformasikan tentang rencana pembelajaran dan langkah-langkah yang bisa diikuti oleh siswa. Kemudian pada tugas kelas, guru membuat topik materi LKPD yang akan didiskusikan secara berkelompok, lembar refleksi, dan tugas mandiri yang dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Pada topik materi, guru melakukan diferensiasi konten, di mana materi luas dan keliling persegi dan persegi panjang disajikan dalam konten yang berbeda. Ada video, ada artikel, kemudian dalam bentuk gambar, dalam bentuk handout. Kemudian anak-anak bisa memilih materi atau konten sesuai dengan profil belajar dan minat mereka. Anak-anak yang visual bisa mengakses video, gambar maupun handout atau artikel. Sementara anak-anak auditori bisa mengakses video untuk mereka dengarkan suaranya. Anak-anak kinestetik bisa melihat video dan mempraktekkan bagaimana cara mendapatkan rumus luas dan menghitung luas dan menggambar ilustrasi dari soal yang diberikan. Siswa diarahkan menyusun pertanyaan dan membuat catatan kecil berdasarkan materi yang dipilih untuk dipelajari. Pertanyaan dan catatan itu digunakan sebagai dasar dalam diskusi pada saat Google Meet. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan menundukkan kepala sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kita kenali emosi yang ada pada diri anak-anak dengan memejamkan mata. Silakan dipejamkan matanya. Tarik napas panjang. Tahan. Bayangkan anak-anak bahagia, hilangkan kepenatan, kemudian hembuskan. Ulangi lagi sekali, tarik napasnya. Tahan. Buat pikiran anak rileks. Hembuskan. Lagi sekali. Tarik napas. Lakukan dengan benar, tarik napas, rasakan napas memenuhi rongga paru-paru, tahan, hembuskan.
Siapa yang mau memberikan komentar setelah kita melakukan relaksasi seperti tadi, tarik napas, tahan, dan buang napas, apa yang dirasakan? Satuannya aja, silahkan sampaikan perasaannya. Silahkan Indra Wijaya. Lebih santai, lebih rileks. Lebih santai, lebih rileks, tidak tegang lagi ya. Nah, itu bisa anak-anak terus lakukan ya. Kalau ada tegang, mumet, silahkan lakukan itu. Nah, perhatikan sekarang di layar ada kesepakatan kelas ini yang sudah kita sepakati di awal semester kemarin. Pertanyaan Ibu sekarang, coba anak-anak semua pikirkan. Renungkan dalam hatinya, kemudian analisis. Apakah selama ini anak-anak sudah mampu mentaati dan melaksanakan kesepakatan kelas yang kita sudah buat? Kemudian apakah kesepakatan kelas ini sudah mewujudkan kelas impian anak-anak? Kemudian apakah kesepakatan kelas ini masih relevan dengan pembelajaran saat ini? Kemudian apakah pembelajaran kesepakatan kelas ini perlu direvisi, perlu ditambahkan, perlu dikurangi? Terus bagian mana yang kira-kira mau dihilangkan atau mau ditambah, mau diperbaiki? Silahkan dipikirkan. Halo Indah, bagaimana pendapatnya? Silahkan. Ya Bu. Ya. Pendapat saya lebih baik ditetapkan karena sudah menjadi kelas yang nyaman dan bisa dilakukan oleh siswa kelas 71 Bu. Oke, menurut Indah ini sudah bisa mewujudkan kelas nyaman dan sudah dilakukan oleh anak kelas 71 juga. Oke, Brian, silakan. Ya usah direvisi Bu, sudah nyaman saya belajar di kelas ini Bu. Oke, sudah nyaman berarti kita setuju ya, ini ditetapkan lagi seperti ini. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan membahas mengenai luas dan keliling segi 4, persegi dan persegi panjang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan luas dan keliling segi 4, persegi dan persegi panjang. Kemudian yang kedua, melalui penerapan creative problem based learning, siswa dapat memecahkan masalah yang terkait dengan luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Kemudian melalui kegiatan refleksi, siswa dapat mengevaluasi diri dan mengevaluasi proses pembelajaran, mana yang perlu ditambahkan, dikurangi, dan diperbaiki secara jujur. Tulis di chat Google Meet ini apa yang anak-anak ketahui tentang rumus luas persegi. Silahkan ditulis. Oke, Harlan Pratama, luas persegi adalah sisi kali sisi. Bagus sekali. Komang Dewi, sisi kali sisi. Sekarang luas persegi panjang. Silahkan ditulis di chat. Luas persegi panjang. Langsung rumus saja. Oke, bagus Soekarno. Pertama, panjang kali lebar. Bagus. Oke. Komang Dewi, panjang kali lebar. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau panjangnya 8, lebarnya 9, berapa luas persegi panjang tersebut? Panjang 8, lebar 9. Langsung dijawab. 72, bagus sekali. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Adi memiliki lahan berbentuk persegi panjang berukuran panjang 11 meter dan lebar 9 meter. Pada lahan tersebut, ia menanam rumput Jepang. Lahan yang ditanami rumput Jepang berukuran 8 meter kali 8 meter. Ia juga berkeinginan menanam pohon cemara di sekeliling lahan miliknya dengan jarak antar pohon cemara 2,5 meter. Berapa? Harga satu pohon cemara adalah 35.000. Tentukanlah luas lahan milik Adi, luas lahan yang tidak ditanami rumput Jepang, keliling lahan milik Adi, banyaknya pohon cemara yang dibutuhkan oleh Adi, dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli pohon cemara. Oke, silakan dipikirkan. Ya, Soekarno mau nomor A. Silakan Soekarno. Lahan yang dimiliki Adi adalah persegi panjang. Panjang persegi panjang itu adalah 11 cm dan lebarnya 9 cm. Rumus luas persegi panjang adalah P kali L. Jadi 11 kali 9 sama dengan 99 cm persegi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Soekarno. Made Putra Adnyana, silahkan. Yang tidak ditanami rumput Jepang, luas pertama dikali
dikurangi luas kedua yaitu 99 meter dikurangi 64 sama dengan 35 meter. Oke, 35 meter. Bagaimana teman-teman yang lain? Benar atau salah jawaban dari Putra? Benar, Bu. Benar. Terus Benar, pertanyaan Bu. untuk Benar. Putra, di mana dapat 64 tadi ya? Kenapa 99 meter dikurangi 64? Yang luas lahan pertama 8 kali 8 jadinya 64 meter, Bu. Luas lahan pertama apa kedua? Yang keduanya Kedua. Yang pertamanya berapa? 99 meter. Komang silakan, Komang Maharani. Banyak pohon cemara yang dibutuhkan Adi untuk ditanam di sekeliling lahan miliknya. Pertama, dicari keliling dahulu, rumus keliling 2 dikali panjang tambah lebar, 2 dikali 11 ditambah 9 sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40 meter. Mencari banyak keliling dibagi jarak. Kelilingnya sama dengan 40 meter dibagi jaraknya 2,5 sama dengan 16 pohon, Bu. Oke, bagus sekali 16. Yang lain setuju 16? Jawaban Maharani 16? Setuju. Setelah melaksanakan diskusi lewat Google Meet, siswa melanjutkan diskusi secara berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah diumumkan. Siswa berdiskusi melalui grup WA, lewat chat, lewat video call, dan ada juga kelompok yang berdiskusi melalui link Google Meet yang mereka buat sendiri. Kelompok mana yang siap untuk presentasi? Kelompok saya kelompok E. Kelompok lain silahkan mencocokkan jawabannya dengan presentasi kelompok yang saat ini presentasi. Setelah itu koreksilah pekerjaan temennya atau pekerjaan kelompok anak sendiri. Kalau ada perbedaan kita diskusikan. Yang A, ditanyakan berapa luas petak 1. Di sini diketahui petak 1 berbentuk persegi dengan panjang sisi 35 meter. Jadi luas petaknya adalah 35 dikali 35, yaitu 225 meter persegi. Oke. Nah, setelah itu yang B, keliling petak 1. Tadi sudah diketahui panjangnya yaitu 35. Dari sini karena sisinya bilang sisi saja, tidak ada panjang dan lebar, berarti ini adalah persegi. Jadi 4 dikali 35 sama dengan 140 meter. Nah, silahkan ditanggapi sekarang oleh kelompok lain. Setelah diperiksa tadi jawabannya, bagaimana presentasi kelompoknya Arbi? Tidak, Bu. Jawabannya dan caranya juga sama. Pembelajaran diakhiri dengan merangkum kegiatan pembelajaran, melakukan refleksi diri dan refleksi proses pembelajaran melalui Google Form, serta memberikan tugas mandiri kepada siswa yang dikumpulkan dalam bentuk atau hasil sesuai dengan keinginan siswa, dapat berupa rekaman audio atau tulisan atau bentuk lainnya. Pada saat merencanakan pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran ini, saya merasa bingung karena pada saat itu bertepatan dengan adanya tugas lain yang harus dikerjakan. Masing-masing tugas memerlukan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikannya, sehingga di sini menimbulkan rasa cemas bagi saya. Apakah saya bisa melaksanakan persiapan ini dengan maksimal? Apakah persiapan saya diterima oleh siswa dengan baik? Kemudian apakah persiapan ini sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional? Namun setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya sangat gembira karena melihat anak-anak antusias mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak bisa menerima pembelajaran yang saya berikan. Kemudian adanya interaksi melalui Google Meet itu sangat menyenangkan. Namun ada kendala di sini yang
terjadi, yakni adanya jaringan internet yang sempat terputus ketika kita melakukan Google Meet, dan beberapa hal mungkin di luar perencanaan yang bisa membuat saya sedikit kecewa. Namun lebih banyak hal positif yang mengembirakan yang saya dapat dari pelaksanaan pembelajaran kali ini. Dari kegiatan ini saya dapat pelajari bahwa setiap manusia pasti punya emosional, pasti mempunyai rasa kekecewaan, bingung maupun stres. Namun untuk mencapai hasil maksimal tentunya kita harus bisa mengelola emosi kita itu. Kita harus sadari emosi kita. Nah, langkah yang kita bisa lakukan adalah berhenti melakukan kegiatan itu terlebih dahulu. Bernapas dengan tenang, kemudian lanjutkan lagi bekerja. Maka dengan seperti itu kita sudah mengendalikan emosi. Dan dari sini juga saya belajar bahwa sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, pasti dalam pelaksanaannya ada kendala. Dan kendala itu yang kita alami akan menimbulkan suatu tidak nyaman, bahkan emosi atau bahkan stres bagi kita. Mungkin dulu sebelum saya belajar dan mempraktekkan pembelajaran sosial emosional, jika ada kendala dan hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan perencanaan, kita stres, dan pas sadar jika ada siswa yang melakukan kegiatan di luar ketentuan, kita langsung bernada tinggi pada anak tersebut. Kita langsung marah pada anak tersebut. Namun dengan kesadaran sosial emosional ini, hal itu bisa saya redam. Saya bisa melatih diri bagaimana saya menahan napas sebelum berbicara menghadapi siswa tersebut. Dengan menyadari emosi ini, saya pelajari bahwa kita lebih bisa fokus. Fokus bahwa tujuan kita adalah bukan untuk membuat anak itu takut, tapi tujuan kita adalah mendidik anak itu bahwa sadar apa yang dilakukan itu tidaklah benar. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan kontrak positif pada anak itu. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana anak itu sadar terhadap perbuatan mereka, sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka menerima konsekuensi dari kesalahan mereka. Dan dari pembelajaran ini saya menyadari bahwa tiap anak itu juga unik, sehingga apa yang kita lakukan harus mengakomodir keunikan mereka. Setiap anak itu berbeda, bahwa apa yang kita lakukan harus melihat perbedaan itu. Jadi kedepannya lagi saya ingin memperbaiki pembelajaran. Yang pertama adalah mengakomodir diferensiasi pada proses pembelajaran. Tentunya kedepannya lagi adalah pembelajaran kita dilakukan secara tatap muka langsung, bukan lagi secara daring. Sehingga di sini saya menginginkan diferensiasi proses. Tidak lagi seperti pembelajaran daring yang hanya diferensiasi produk atau diferensiasi konten yang saya terapkan, namun saya ingin lebih banyak mengeksplor pada diferensiasi proses. Bagaimana saya bisa mengakomodir anak-anak yang memang memerlukan pendampingan khusus. Itu rencana perbaikannya. Di samping itu, mungkin pada pembelajaran sebelumnya saya lebih banyak berfokus pada kompetensi dan pengembangan daripada sains anak-anak. Namun di sini saya sadari bahwa untuk masa yang akan datang, kompetensi sains itu penting. Namun untuk kesuksesan seseorang harus juga ditunjang oleh kemampuan sosial emosional dan karakternya anak.